Ya, oke, Taib. Ayo talaba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materinya. Kita lanjutkan materinya tentang akidah akhlak bab 8. Kita masuk dalam kematian. Wah, ini seram ya. Kematian dan kehidupan di alam barzah. Oke, kita lihat seperti apa. Ini gambar ya. Gambar di pondok pesantren Tebu Irang. Sebuah keranda yang di dalamnya ada mayit. Wah, ya. Oke, di sini ada sebuah pepatah. Wahai manusia yang lupa akan kematian, sesungguhnya kematian itu adalah dekat. Adapun yang jauh itu adalah masa lalu. Wahai manusia yang melupakan waktu, sesungguhnya waktu itu bagaikan pedang, dan kita pun bisa ditebasnya kalau tidak hati-hati. Lalu selanjutnya, wahai manusia yang menunda-nunda berbuat baik, sesungguhnya salah satu tanda hati yang mati adalah tiada kesedihan atas terlewatnya kesempatan berbuat baik dan tidak menyesal atas kesalahan yang telah dilakukan. Artinya disuruh berbuat baik. Lalu di sini masuk ke dalam apa di atas ini. Nah, KD-nya kita masuk ke KD 3.8. Kalian diharuskan menganalisis dalil akli, nakli, dan fakta sosial kematian. Lalu ciri-ciri husnul khotimah, ciri-ciri sul khotimah, serta alam barzah. Nah, nanti di akhir 4.8-nya menyajikan hasil analisis tentang dalil akli, nakli, dan fakta sosial kematian, ciri-ciri husnul khotimah dan sul khotimah, serta alam barzah. Oke, itu KD-nya. Lalu indikatornya indikatornya 3.81 mengidentifikasi dalil akli, nakli, dan fakta sosial kematian, ciri-ciri husnul khotimah dan sul khotimah, serta alam barzah. 382 mengidentifikasi ciri-ciri husnul khotimah dan sul khotimah. Lalu 3.83 mendeskripsikan kehidupan manusia di alam barzah. Lalu 4.81 merumuskan hasil analisis tentang dalil akli, nakli, dan fakta sosial kematian, ciri-ciri husnul khotimah dan sul khotimah, serta alam barzah. Ini peta konsepnya ya, untuk kematian meninggal dunia ya. Meninggal dunia itu ada apakah husnul khotimah atau sul khotimah ya. Lalu setelah kematian dari husnul khotimah dan sul khotimah masuk ke dalam alam barzah, di alam kubur. Dalam kubur nih ada fitnah kubur, apakah dapat nikmat kubur atau siksa kubur. Nah, sebelum ke neraka disiksa juga kita. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Kematian. Oke. Untuk masalah kematian kalian sudah tahu lah apa itu kematian ya. Hilangnya sebuah nyawa, hilangnya ruh atau perpindahan ruh ya, keluarnya ruh gitu, keluarnya ruh dari jasad. Nah, itu kematian. Semua orang pasti akan mati. Cuman banyak orang lupa tentang kematian. Kematian itu memang tidak tahu, kita nggak tahu kapan datang kematian. Dan untuk mempersiapkannya pun kadang ingat kadang enggak gitu. Ya maklumlah manusia gitu. Saya pun masih merasakan. Nah, ini kata Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 57, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaihi turja'un. Bahasanya pun seram, maut. Wah, kan seram banget ya. Tiap-tiap yang berjiwa, bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Oke. Ya, untuk masalah dalil tersebut kita telah mengetahui bahwa semuanya yang namanya yang makhluk hidup pasti akan merasakan mati, apapun itu jenisnya. Ya. Lalu di sini Rasul menginformasikan bahwa wahai para hamba Allah, berobatlah karena Allah selalu memberikan obat untuk semua penyakit kecuali ketuaan.
Nah, tua itu nggak bakal bisa ya. Mau sampai kapanpun nggak bakal bisa. Saya ada sebuah cerita ya. Ada seorang perempuan itu waktu kuliah S2 itu dia mapan gitu. Wah, dia hotel punya gitu kan. Apalagi mobil banyak. Wah, pokoknya untuk fasilitas kehidupan dia lengkap ya. Tapi dia orangnya murung gitu loh. Murung gitu. Saya tanya, "Ibu kenapa?" gitu. "Kok murung terus? Padahal harta banyak, segala macam, enak segala macam gitu kan. Mau apa lagi?" Dia murung. Dia nggak mau jawab gitu. Akhirnya saya bilang gini, memang sih agak orangnya cantik gitu. Cuman saya bilang gini, "Tapi ibu," saya bilang gitu ya, "tapi ibu kok kelihatan tua ya?" Wah, di situ dia marah gitu kan. Dia marah gitu. Oh, saya bilang, "Oh ini," saya bilang, "penyakitnya nih, dia murung, bersedih karena tidak ridho dalam hatinya, kulitnya keriput, sedikit keriput, ada bintik-bintik hitam, jadi hilangnya sebuah kecantikan gitu, tidak lembut lagi." Nah, saya bilang, "Oh, si ibu ini penyakitnya adalah takut tua gitu." Dia mikirnya ke situ. Saya bilang, padahal udah enak hidupnya, mau ngapain lagi? Ternyata dia takut tua gitu. Itu masalah ketuaan. Lalu dalam surah Al-Mulk ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, supaya di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, pada ayat ini di sini dikatakan kita mendapati sebagaimana Allah membicarakan kematian sebelum kehidupan. Ya. Allah menginformasikan kepada kita bahwa kematian adalah makhluk seperti kehidupan. Makhluk seperti kehidupan. Ya, kematian itu artinya ya kalian sudah tahu lah, terminal awal gitu, terminal awal untuk menuju hari-hari akhirat. Gitu. Oke, langsung saja di sini ada firman Allah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytum ma tumnun antum takhluquna wa am nahnul khaliqun. Nahnu qadarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan gitu. Kamukah yang menciptakannya atau kamikah yang menciptakannya? Ya. Kami menentukan kematian di antara kamu dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan. Di sini sudah jelas bahwa kematian akan selalu mengintai kepada kita, entah itu di mana, kapan, dan waktunya kita tidak tahu. Yang jelas kematian itu hal yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau orang-orang yang sudah beriman dan tingkat keyakinan sama Allahnya itu luar biasa, apalagi ditambah cinta kepada Allah, dia udah bosan dengan kehidupan dunia gitu kan, dia udah nggak membutuhkan dunia lagi, teman hanyalah teman, istri hanyalah istri, anak hanyalah anak gitu. Akhirnya di situ datang sebuah kejenuhan dalam kehidupan. Lalu datanglah dalam hatinya, dipercikkan oleh Allah ya, nur keindahan untuk mencintai Allah. Akhirnya dia orang tersebut menyibukkan dirinya untuk mencintai kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, kalau orang yang seperti itu sudah melekat dalam diri, udah tuh, yang dia inginkan hanyalah Allah. Dia pasti akan tergila-gila oleh Allah. Untuk kehidupan dunia bodoh amat. Itu keren itu. Ya. Mudah-mudahan kita seperti itu ya. Oke. Di sini Allah pun berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemani kamu. Waduh, akan menemani gitu. Lanjut.